perginya Bung Karno dan Bung Hatta? Atau jangan-jangan mereka telah diculik oleh Angkatan Darat Jepang? Aku harus memastikan. Sudiro, segera hubungi markas besar. Baik. Moshi, Nishijima Dashi. Nishijima saja lewat. Berikan padaku. Ini Ahmad Subarjo. Ada apa? Saya ingin memberitahukan kepada Tuan bahwa Tuan Soekarno dan Tuan Hatta telah diculik. Mereka mungkin saja ditahan oleh Angkatan Darat Jepang. Apakah kiranya Tuan dapat mengarahkan seluruh penguasa-penguasa Angkatan Laut untuk campur tangan masalah ini? Akan saya usahakan. Terima kasih. Apakah Tuan Laksamana ada di rumah? Ada Tuan, mari saya antar. Sebenarnya, mengapa Anda sendiri? Di mana Tuan Karno dan Hatta? Saya berjanji untuk menggambarkan berita kekerasan Jepang. Justru kedatangan kami di sini untuk memberitahukan kepada Tuan tentang penculiknya Bung Karno dan Bung Hatta. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang, dan saya juga sedang menyelidiki tentang kasus ini. Apalagi beredar kabar jika proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diadakan di luar kota. Honto desu ka? Saya akan mengerahkan seluruh tenaga saya untuk menemukan Soekarno dan Hatta. Terima kasih Laksamana Maeda. Terima kasih. Kalau begitu, saya mohon undur diri dahulu. Sebenarnya, teman, Ada apa Laksamana Maeda? lebih baik proklamasi diadakan di Jakarta. Di Jakarta? Apakah Jakarta aman? Saya menawarkan rumah saya untuk persiapan proklamasi. Saya akan jamin keamanannya. Betul juga. Di rumah Laksamana Maeda tidak akan diserang oleh tentara Jepang. Terima kasih Laksamana Maeda. Terima kasih. Wigana. Wigana. Apa kau tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada? Wigana, jawab. Para pemuda yang bawa beliau. Mana? Hal ini sudah menjadi keputusan kami dalam rapat semalam. Kami membawa beliau ke suatu tempat di luar Jakarta. Wikana-san, tolong beritahu di mana Tuan Soekarno dan Tuan Hatta berada. Tidak, Saya mohon Wikana-san, Angkatan Laut akan mendukung pelaksanaan proklamasi. Dan kami akan menjamin keselamatan Tuan Soekarno dan Tuan Hatta. maaf, saya tidak bisa mengatakannya. Kawan-kawan, bagaimana kalau kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta? Mengapa tidak berpikiran seperti itu? Karena Pak Barde dan Nishijima menanyakan kepada keberadaan beliau. Tapi saya tidak menjawab. Bahkan Nishijima mengatakan bahwa Angkatan Laut siap menjamin keselamatan beliau. Kalau begitu, segera kita kembalikan mereka secepatnya ke Jakarta. Semakin cepat mereka kembali, semakin cepat pula kemerdekaan kita diproklamasi. Lalu, bagaimana dengan keselamatan beliau? Ada peta. Lagi pula, Angkatan Laut Jepang telah menjanjikan keselamatan pada kita. Nishijima sendiri yang mengatakan. Baiklah, kalau begitu, mari kita temui Pak Barde. Pak Barjo, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda.
Karno dan Bung Hatta kini berada di daerah Jepang. Mengapa kalian menculik mereka? Kami tidak menculik mereka, hanya menjauhkan mereka dari pengaruh militer dan pemerintahan Jepang. Kalau begitu, saya akan menyebut Bung Karno dan Bung Hatta. Jangan begitu. Anda tidak bisa berbicara sendirian. Mereka pasti akan mencegah Anda menemui Bung Karno dan Bung Hatta tanpa ditemani oleh orang yang mereka kenal. Jadi biarlah disebutkan yang akan melayani. Ya, izinkanlah saya untuk menjemput mereka. Lalu apa yang kami dapatkan? Apa mau kalian? Kami ingin proklamasi sesegera mungkin dilaksanakan. Baiklah, jika kalian memang ingin proklamasi diadakan sesegera mungkin, kita berangkat ke Rengas Dengklok sekarang juga. Setelah itu kapan? Paling lambat tanggal 17 Agustus pukul 12. Jika sampai tenggat waktu itu belum ada proklamasi, maka saya bersedia mempertaruhkan nyawa saya. Baiklah. Fatma, di mana yang lainnya? Bung Karno juga di mana? Bung Karno ada di dalam. Assalamualaikum. Pak Garjo, ada apa Anda kemari? Silakan. Aku kemari untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Bung, kita harus memproklamirkan kemerdekaan sesegera mungkin. Kami sedang membahasnya sekarang. Bagaimana Bung? Kita hanya punya waktu sampai tanggal 17 pukul 12. Itu adalah waktu yang kujanjikan pada para pemuda. Baiklah, kalau begitu, Bung Karno, Bung Hatta, dan yang lainnya boleh kembali ke Jakarta. Baiklah, pemuda. Mari kita kembali ke Jakarta. Baiklah, tapi saya memilih informasi. Kalian berdua istirahat saja di rumah. Kasihan si Guntur. Aku akan melanjutkan perundingan di tempat lain. Baiklah, hati-hati. Aku akan mendoakan keselamatanmu dari sini. Ya sudah, Mas pamit ya. Selamat datang di Hotel Indah. Bisa kami bantu? Kami ingin memesan satu kamar untuk malam ini. Mohon maaf Pak, kami tidak dapat menerima pesanan kamar untuk saat ini. Ini sudah pukul 12 malam. Hanya satu malam saja. Apakah tidak bisa? Sekali lagi mohon maaf Pak, ini sudah menjadi kebijakan dari hotel kami. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda saja?
Saya yakin di sana kita aman dari ancaman tentara Jepang. Ini bagus. Mari kita ke sana. Apa benar Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu? Hai, saya tidak akan menyangkalnya. Lantas, bagaimana dengan tuntutan para pemuda? Apakah kita akan memproklamirkan kemerdekaan sesegera mungkin? Itu kesempatan emas bagi kita. Jika Jepang menyatakan diri menyerah pada sekutu, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan pada saat itu juga. Akan lebih baik jika kita memproklamirkan kemerdekaan pada saat itu juga. Kalau begitu, kita panggil seluruh anggota PPKI. Sudiro, segera hubungi seluruh anggota PPKI untuk berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Baik, Tuan. Moshi. もしもし、西村です。 Hai. Soekarno-san. Terima kasih. Saya Soekarno. Ada apa Tuan telepon? Saya mengundang Anda dan Tuan Hatta ke rumah saya. Baik. Saya akan ke rumah Anda. Terima kasih. Tuan Ishimura, beliau meminta saya dan Hatta untuk rumahnya. Hai. Saya akan mengantar Anda. Terima kasih. Silakan duduk. Malam ini kami akan tidur secara PPKI yang tadi pagi ditunda karena kami dicuri kerengas kerja. Keadaan sekarang berubah. Mulai jam 1 siang, kami dilarang untuk berubah status quo. Kami sangat sedih karena kami tidak dapat melewati janji kami. Kami harus menuruti apa kata ASKUL. Pemerintah Tokyo sudah mengakui bahwa Indonesia telah merdeka melalui masa Meroji, dan kami akan melaksanakan PPKI di rumah sama-sama itu. Jika rapat PPKI dilaksanakan tadi pagi, kami kan. Tapi lewat tengah hari, kami harus tunduk pada sekutu dan perubahan status quo harus dilarang. Oleh karena itu, rapat PPKI kami larang. Sekarang rakyat Indonesia telah mengetahui Jepang sudah menyerah pada sekutu, dan mereka juga mengetahui Jepang memberikan janji kemerdekaan pada kita. Kami tidak butuh bantuan kalian. Kami dapat memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, janganlah menghalang-halangi kami. Rakyat Indonesia siap mati untuk itu. Ya, saya mengerti. Tapi, apa boleh buat? Kami diperintahkan untuk menghalangi siapapun yang berubah status quo. Dengan kondisi krisis seperti ini, maka rakyat Indonesia, khususnya golongan para pemuda, menuntut kemerdekaan tanpa memperhatikan prosedur. Jika tidak dituruti, maka kejadian yang tidak diinginkan akan terjadi. Kalau begitu, saya menginginkan jika rapat PPKI diadakan sekarang juga, untuk mempersingkat waktu dan melanjutkan tugas PPKI sampai tanggal 17 nanti. Tidak, jadwal rapat PPKI dapat diubah berupa izin Markas Besar dan pemerintah pusat. Bagaimana jika proklamasi diadakan besok?
Kemudian lanjutkan sidang PPKI sesuai dengan rencana awal. Saya berpendapat kita tidak harus menyesuaikan diri dan tidak melaksanakan prosedur. Bagaimana? Apakah Tuan setuju? Kemerdekaan hanya bisa tercapai setelah PPKI menyampaikan hasil putusan akhir ke Tokyo. Jadi, proklamasi sebelum rapat PPKI tidak dapat dilakukan. Jika mementingkan prosedur, Anda benar. Tetapi, untuk menenangkan hati rakyat, terutama golongan para pemuda, kita harus memperpendek rencana. Jika tidak, kita tidak bisa menguasai mereka. Apakah itu bukan kewajiban Tuan untuk menyadarkan, menuntut, dan memimpin para pemuda dan masyarakat yang tidak tahu kepastian? Jika ada yang ingin mengacau, maka kami hanya bisa membiarkan. Dan bukan tidak mungkin jika bala tentara turun dan memberantas. Ya, tetapi ini bukan soal teori lagi. Ini soal semangat, perasaan, dan psikologi. Pemuda kami bersedia mati untuk mempertahankan tanah airnya. Mereka mengira musuh akan mendarat besok. Hal ini tidak akan ditekan dengan teori lagi, bukan? Jika pemuda kami berontak, pasti tentara Jepang akan memberantasnya. Apa boleh buat? Kami terpaksa bukan. Tapi sabar, sekutu pasti mengerti keinginan bangsa ini. Begitukah perbuatan seorang samurai? Tuan, tolong jangan bermalukan Nippo. Kita sudah kalah. Onegaishimasu. Duduklah. Silakan masuk. Terima kasih. Bung, silakan masuk. Terima kasih. Tuan-tuan, silakan duduk. Apakah tuan-tuan sekalian sudah makan? Kami semua belum makan. Mishima. Tolong buatkan makanan untuk tuan-tuan ini. Baik. Silakan dinikmati, Tuan. Terima kasih. Silakan tuan-tuan berdiskusi. Saya akan melindungi dengan sepenuh tenaga. Ya, terima kasih. Kalau begitu, Bagaimana ini? Saya sudah lupa dengan teks yang sudah kita bahas sebelumnya. Saya juga tidak ingat. Kalau begitu, kita harus menyusunnya ulang. Baiklah. Bung, boleh saya minta tolong carikan kertas? Baik, tunggu sebentar. Maaf, Bung. Hanya kertas ini yang dapat saya ambil. Terimalah. Terima kasih, Bung. Silakan duduk, Bung. Ya. Tapi menurut saya Bung saja yang menuliskan teks proklamasi tersebut. Karena menurut saya bahasa Bung yang terbaik. Kemudian kita persoalkan bersama-sama. Jika sudah memperoleh persetujuan, kita kemukakan ke muka sidang yang sudah dihadiri di ruang tengah. Jika saya berpikir lebih baik Bung yang menuliskan, saya akan mengkritikannya. Semua di sini setuju jika kalimat pertama diambil dari alinea ketiga rancangan undang-undang dasar.
Ini saja tidak cukup. Kita harus mengantarkan kemerdekaan kita pada pelaksanaan yang nyata. Kemudian kita harus menambahkan pernyataan pikiran tentang penyerahan Jepang ke tangan kita sendiri. Hal-hal yang mengenai pengembalian. Bukankah lebih baik menggunakan kata pengalihan? Namun, bukankah kata pengalihan akan terdengar janggal? Kalau begitu, gunakan kata pemindahan. Tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bu. Ini naskah proklamasi hasil pikiran kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana menurut Anda? Marilah kita menandatangani naskah proklamasi ini agar anak cucu kita tahu siapa yang membuat teks proklamasi ini, karena ini merupakan suatu dokumen penting bagi negara. Ambillah contoh kepada Amerika yang semua anggota pembuat proklamasi menandatangani teks proklamasi ini. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah itu. Cukuplah 2 orang saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana dengan usulan Soekarni? Apakah kalian setuju? Setuju. Lalu, di mana kita akan memproklamasikan kemerdekaan? Bagaimana jika diselenggarakan di lapangan Igadah agar banyak orang-orang itu dapat menyaksikan pelaksanaan proklamasi? Tapi tuan-tuan, bukankah di lapangan Ikada kita akan lebih mudah diserbu oleh Jepang? Itu benar. Di sana sangat berisiko. Bagaimana kalau proklamasi diadakan di rumah saya? Apakah kalian setuju? Setuju. Pat, besok kita akan mengumumkan kemerdekaan. Mas dan teman-teman sudah sepakat. Proklamasi akan diadakan di pekarangan rumah kita. Alhamdulillah, apa yang kita inginkan selama ini akhirnya tercapai. Alhamdulillah.
kabar Mas? Ngapain Mas gitu? Tidak ada apa. Sepertinya Mas belum selesai. Bung, badan Bung panas sekali. Badan saya tidak enak. Sakit sekali. Tunggu sebentar, Bung. Minumlah obat ini, lalu istirahatlah. Terima kasih. Bagaimana? Mas baik-baik saja bukan? Tenang saja, biarkan ia beristirahat dulu agar panasnya reda. Baik, terima kasih. Tugaskan anak buahmu untuk berjaga-jaga. Kemungkinan akan ada sebagian dari tentara Jepang yang akan datang untuk menggagalkan proklamasi. Baik, laksanakan. Saiki ambek suri. Ikut Hendan Mirat melapor. Apa belum sudah siap? Hatta sudah datang. Belum. Saya tidak mau keluar kalau Hatta belum datang. Tapi sudah banyak rakyat yang besar Anda untuk keluar tanpa Bung Hatta. Sudah saya katakan, saya tidak mau keluar tanpa Hatta. Apakah Bung sudah siap? Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting bagi bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, kita berjuang untuk meraih kemerdekaan tanah air ini. Juga dalam zaman Nippon, kita telah berusaha meraih kemerdekaan tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Nippon ini, kita tampaknya menyandarkan diri pada mereka. Tapi, hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri dan percaya pada tenaga kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya untuk kita mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita sendiri dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani, yang mengambil nasib bangsanya sendiri, yang akan berdiri dengan kuat. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seias kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini.
Dengan itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu.